Kalau di tengah laut itu nggak masuk akal. Di tengah laut tiba-tiba rusak? Gimana ceritanya? Itu sering. Di dalam? Padahal itu ada saringannya. Oh. Dan juga rambut. Di dalam. Yang pertama ini ada sihir yang memang mau membuat Bapak ini menjadi ODGJ. Oh, oke. Kamu minta kopi sama dukunmu. Habis dikasih kopi? Kalau kowe. Oh enggak lah, minta maaf aku pulang. Cangkemnya rotos. Aku dia nggak naik setan. Mulutnya ngocah kata dia. Apa itu? Coba ulangi, kamu nulis apa? Tulisan Arab ya? Arab. Assalamualaikum Sobat Mata Langit. Jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alhamdulillah Ibu Ngatemi dari Lamongan datang lagi kemari setelah 4 bulan yang lalu mengantarkan kakaknya Ibu Tsunami untuk berobat ke sini. Kali ini beliau mengajak suaminya Bapak Murofik untuk bertemu dengan Panglima supaya mendapatkan doa dari Panglima Langit untuk kesembuhannya ya Bu ya. Nah, apa Bu keluhan Bapak yang dirasakan di luar nalar, akhirnya Ibu bertekad untuk membawa Bapak kemari? Keluhannya itu kan Bapak ini seorang nelayan. Iya. Mungkin Ibu menceritakannya agak ini ya Iya, katanya sulit. ini sudah dari rumah sudah banyak yang makin diceritakannya Mbak sini tuh kayak ngeblank gitu. Iya. Sudah ya dari kemarin sudah kayak tidak ada yang banyak diceritakan gitu, sudah lelah dan capek. Jadi saya ingatkan lagi, mungkin barangkali Ibu sulit untuk menyampaikan. Jadi Bapak Murofik ini adalah seorang nelayan yang mencari ikan dari puluhan tahun yang lalu ya. Ini pekerjaannya sudah digeluti 30 tahun lebih. Nah 7 tahun belakangan ini beliau seperti ada kendala gitu dalam pekerjaannya. Udah melihat ikan banyak nih di laut nih, tiba-tiba rusak alatnya, entah kapalnya rusak, entah apa, jaring ya, alatnya itu. Apa namanya Pak? Alatnya. Iya, pokoknya alat-alat nelayan itu rusak. Jadi seolah-olah kayak rezeki itu udah depan mata, tinggal ngambil, tapi kok lepas kayak gitu Pak ya? Kalau jaringnya itu rusak, jaringnya rusak. Kalau dibawa ke rumah mau diperbaiki itu pernah kayak gitu, itu diperbaiki semua kan berjajar sama banyak dengan sama teman-teman banyak yang memperbaiki, tapi di situ kebakar tuh yang miliknya Bapak sendiri, dua-duanya kebakar. Padahal semuanya kok enggak. Jaringnya semuanya enggak ada yang seharusnya kalau kebakar semua harus kebakar semuanya, tapi cuma punyanya Bapak saja yang kebakar ya. Nah, padahal itu baru ditinggal sholat Jumatan aja. Ditinggal sholat Jumat, jaringnya rusak. Setelah dijajar-jajar cuma Bapak sendiri yang kebakar, yang lain enggak. Saya tinggal Jumatan di masjid itu. Sudah ada yang nyusul kebakar dua-duanya. Tapi bisa dilihat dari mana apinya itu? Enggak tahu. Enggak tahu ya? Enggak tahu dari mana, enggak tahu. Enggak ada yang tahu. Dari mana asal apinya itu enggak tahu. Itu juga pernah kayak gitu. Juga ya enggak masuk akal gitu itu. Terus yang kapal tiba-tiba rusak juga enggak masuk akal rusaknya Pak ya? Iya. Kalau di tengah laut itu nggak masuk akal. Di tengah laut tiba-tiba rusak? Gimana ceritanya? Itu sering kejadian tiba-tiba mesinnya rusak, entah apanya yang rusak. Padahal sebelum melaut sudah dicek semuanya bagus. Sudah diperbaiki. Tiba-tiba mesinnya ada. Nah rusak itu kan. Maaf Sobat Mata, ini agak berisik, di atas ada burung yang lagi matok-matok gitu. Rusaknya itu mungkin agak keras masuk akal. Tidak masuk akal, tiba-tiba kalau dari rumah itu kan sudah dibersihin semua mesin-mesinnya itu, tiba-tiba setelah dari beberapa meter atau beberapa mil gitu ya, tiba-tiba sudah rusak. Di dalamnya itu ada itu alat yang tidak bisa keluar, apa itu?
baut, ada baut. Ada baut. Ya, itu juga pernah ada 5 baut. Gitu. Di dalam? Padahal itu ada saringannya. Oh. Ada juga rambut. Di dalamnya mesin. Di dalam mesin kapal ada rambut? Kok Iya. bisa? Baut. Nggak tahu. Aneh ya? Itu. Berarti keluhannya lebih banyak berkaitan dengan pekerjaan ya? Iya. Tapi katanya di rumah sempat ada ular masuk. Iya, di kamar. Di kamar ada ular masuk. Jadi sebenarnya ibu ini awalnya cerita ke Panglima saat ngantar kakaknya. Terus Panglima bilang di suaminya ada gangguan. Nah, ibu sempat merasa, aduh, mana bisa saya bawa ke sini gitu ya, Bu. Iya. Terus saya bilang gini sama ibu, saya ingat dulu saya bilang, Iya. ibu semoga dimudahkan Allah, Bu. Kalau sudah rezeki dan jodohnya pasti ada jalannya gitu. Di depan TV juga ada ular berbentuk bunga mawar juga pernah. Ular berbentuk bunga mawar. Iya. Berarti dia melungker atau gimana? Iya, ada kecil merah bata warnanya. Pelungkernya itu segini. Disangka Berbentuk bunga ini mawar. bros gitu Bentuk loh. bunga. Oh, disangka bros. Terus Iya, saya enggak kok, saya gini-gini kok gembuk kok enggak bisa lari. Ya saya taruh, saya cotel, aku bawa ke belakang, dibuang ke belakang, tiba-tiba enggak tahu sudah enggak ada. Kalau mudar kan ada juga hilang gitu aja, itu berbentuk mawar ularnya itu. Oh iya, nyaru ya? Nyaru banget. Itu enggak kelihatan matanya, enggak ya seperti buang mawar itu segini. tahunya kalau itu ular setelah dicongkel kok bergerak gitu ya? Enggak bergerak kok, semua hilang. Oh, Hilang gitu aja. Saya baru noleng sudah enggak ada. Tapi saya pernah saat gini kan, itu bentuk. Ya berarti memang ular ya. Iya. Terus apa lagi kejadian aneh yang dialami di rumah? Ya ada itu tadi, ada suara itu yang Oh iya, ada suara ledakan Bang Lima. ledakan, yang Keras banget, sekali. keras. Tapi enggak ada yang runtuh, enggak ada yang apa, enggak ada. Nggak ada yang jatuh, nggak ada yang Nggak jatuh, runtuh. enggak ada. Dan itu ledakannya Itu di posisi di sebelah kepala saya. Anak saya mendengarkan balik. Ledakannya agak keras. Enggak keras. bukan di atap ya, bukan, tapi enggak, di samping pintu. lantai. Di samping pintu kan ada jendela itu loh. Ada di posisi di pojokan. Saya kan tidur di lantai sama anak saya. Anak saya yang dengar keras sekali, tapi saya kok nggak dengar gitu loh. Karena anak saya membangun saya, tiba-tiba dilihat semua, dilihat itu semuanya baik-baik saja, nggak ada yang jatuh, nggak ada runtuh. Benar-benar Suaranya padahal suaranya nyata ya. keras. Nah terus waktu itu ibu sempat kirim foto bapak kan untuk dipantau Panglima. Panglima bilang memang ada apa waktu itu ya? Ada lidah terikat. Oh, lidahnya bapak terikat. Sama terbungkus pocong itu, tapi kalau lidah terikat kok kayaknya ada yang sesuai dengan Kenyataannya. kenyataan. Udah nggak bisa Maksudnya susah apa-apa ngomong lagi, bapak itu. Oh, jadi ibu kaitkan dari pantauan Panglima dengan yang sehari-hari dilihat ibu dalam diri bapak ini susah ngomong. Ya susah ngomongnya dalam arti mau menjelaskan kejadian selama 7 tahun, tapi yang terparah kan 4 tahun nggak bisa diceritakan itu loh. Biasanya kan sudah mau diceritakan dari A sampai Z. Tiba-tiba waktu mau kesini sudah ngebleng, sudah nggak ada apa-apa yang mau diceritakan, nggak ada kayak gitu. Nggak ada, Padahal sebelumnya kan ngebleng. banyak banget yang mau diceritain. Nggak tahu. Sudah nggak kepikiran, sudah hilang gitu. Kalau sekarang apa yang bapak ingat yang kejadian di luar nalar itu? Ya. Hampir sama yang diceritakan. Kayak ini ya, Ya. kayak ngebleng ya, hilang. Iya. Kalau ibadahnya itu, Nah gimana kalau ibadah? ibadahnya itu ya Itu kayak agak ditunda-tunda, agak males gitu, Malas. ditunda-tunda ibadahnya. Biasanya kan tepat waktu gitu, sekarang kayak tunda. Kalau di rumah langsung tidur, di rumah tidur, ke sholatnya Tidur. malam, Enak waktu aja isanya itu tidur. malam, kayak tidur kayak malas. Jadi ngantukan gitu. Ngantuk, sering Iya. ngantuk. Ngantukan, malas ibadah. Iya, kepikiran saya kan capek kerjanya itu sehari-hari gitu. Pikiran saya tapi kok Nggak wajar. tapi nggak segitunya. Biasanya kan nggak gitu. Kayak gitu. Biasanya kan doa. Kalau di rumah anak-anak juga gitu tadi. Nah, waktu itu kan ibu katanya sempat di Lamongan sendiri kan memang pasti kan ada ya orang-orang seperti Panglima gitu yang bisa ngobatin. Iya. Kenapa ibu tidak mencoba berobat ke sana? Kenapa milihnya ke Panglima? Enggak kepikiran karena kan enggak mau sudah sama orang lain, tapi enggak kepikiran ke
arah itu aja. Enggak, maksudnya pengen berobat di sana? Enggak. Katanya ada yang pernah ngasih tahu ini bapaknya ada yang ngerjain. Iya, ada ngerjain gitu, ada yang jahilin, tapi entahlah saya kan nggak berprasangka yang gimana gitu. Nggak mencoba Saya untuk berobat juga di sana. Iya, saya juga nggak pernah jahilin orang. Masa iya sih orang yang kan baik-baik sama aku semuanya kan baik. Saya udah nggak percaya gitu. Ini mungkin ya sebagian dari apa ujian dari Allah, mungkin teguran, mungkin gitu aja yang saya fokuskan pengobatan anak saya itu. Ya. Jadi sekarang bisa tolong Panglima pantau ya, apakah memang masih ada tuh makhluk yang terlihat ketika difoto dengan sekarang orangnya yang datang? Yang pertama ini ada sihir yang memang mau membuat bapak ini menjadi ODGJ gitu. Jadi lupa ingatan, dan harapannya tuh bapak tuh jalan-jalan muter-muter sendiri nggak tentu arah. Ya ibarat berlayar di lautan juga kayak nggak tentu arah juga. Iya. Rencananya mau saya ngambil lihat di sana. Niat dan tujuan orang itu tuh seperti itu gitu. Dan makhluk-makhluk yang terlihat saya tadi ada siluman kelawar, ada kayak celeng, ada yang matanya merah, tinggi besar, hitam bertaring. Jadi ada sosok-sosok yang nggak baik, termasuk siluman ular. Itu salah satunya juga. Dan ada makhluk kayu juga saya lihat. Jadi makhluk kayu itu kayak kaku, kayak harapannya bapak itu juga ya harapannya bisa lumpuh gitu. Tapi ini termasuk kuat, termasuk masih dijaga sama Yang Maha Kuasa, karena yang berefek cuman gagal fokus. Ngantukan. Ngantukan itu ya itu supaya nggak bekerja, supaya males-malesan, malam jadi siang jadi malam. Iya. Jadi malam-malam susah tidur. Terbalik malam kehidupan. Iya, kalau misalnya Isa itu tidur, kalau sudah bangun itu susah tidur. Oh gitu. Misalnya pukul 10 sudah bangun gitu. Misalnya pukul 9 saya tidur, lalu bangun pukul 10 nih bisa tidur lagi sampai pagi. Cuma tidur sebentar aja gitu. Sebentar, ya. Padahal dulunya kalau saya lihat bapak sering banyak dapat ikan gitu ya. Iya. Jadi ini kayak ada kecemburuan seseorang juga terhadap bapak yang nggak mau melihat bapak itu lebih dari sisi rezeki, dari sisi kehidupan keluarga gitu. Berarti positif ada mereka mau ngelihat itu bapak itu ya terpuruk, nggak bisa ngapain-ngapain. Ya sampai akhirnya harapannya dia tuh bapak nggak ada fungsi apapun gitu. Hubungan keluarga juga gitu. Mana Bu agak keras Bu? Hubungan keluarga bagaimana? Keluarga juga itu yang mau ikut nelayan itu mau melakukan juga kan baik semua ponak-ponakan biasanya kan rukun betul. Ini sudah pencar semuanya, nggak tahu apa masalah pencarian itu dari sisi yang lain juga nggak tahu. Jadi ini banyak makhluknya juga, siluman kera juga ada gitu. Banyak lah. Tapi yang terbungkus pocong masih juga sama lidah yang diikat itu Panglima? Ya itu salah satunya juga. Kan nggak saya sebutin semua ya. Ini salah satunya. Jadi artinya memang ini positif arahnya itu dari seseorang yang iri ya, karena ibu merasa tidak pernah punya masalah sama orang. Memang ya benar, ibu nggak pernah ada masalah sama orang, bapak juga nggak ada masalah sama orang, tapi kecemburuan seseorang melihat bapak maksudnya banyak rezeki sebelumnya itu menimbulkan kecemburuan dan iri hati orang itu terhadap bapak, itu yang terlihat sama saya. Apakah Allah Akbar. Oke. Astagfirullah, itu kan mulutnya dibungkam nggak bisa ngomong. Ayo Bu, kita telisik Bu. Kenapa mulutnya ditutupin? Ini siapa ini? Assalamualaikum. Geleng-geleng. Siapa kamu? Kenapa garuk-garuk kepala? Tadi kan Bapak bilangnya susah mengingat-ingat kejadian ya. Ternyata ada makhluk ini yang membuat Bapak susah mengingat. Kamu yang duduk di otak Bapak jadi Bapak susah mengingat. Kamu apain Bapak? Ada yang ngirim kamu. Disuruh siapa kamu? Ada salah apa suamimu sama kamu? Aku hanya suka
Maksudmu? Jika kamu sudah berada di tengah lautan, Ketika Bapak berada di tengah laut, terus? aku suka menertawa. Oh, coba Bapak ingat-ingat ketika di tengah laut Bapak pernah dengar suara kayak gini enggak? Saya nggak pernah lupa. Ah, lupa, astagfirullahaladzim. Tadi dibilang kan nggak bisa ngingat. Kalau sering Kayak gini nih Pak. mimpi, kalau mimpi ya, Gimana mimpinya? mimpi kalau ketemu orang perempuan setengah baya itu Setengah baya, perempuan. Heeh. ya saya itu ngeblank. Ngeblank. Besoknya malamnya saya mimpi ya ketemu orang itu sering Terus besoknya? nampakkan itu. Besoknya ngeblank? saya itu ngeblank. Oh, Bingung. kayak bingung. Apa yang kamu harapkan dari beliau? Dan selalu ada saja yang terjadi dalam kehidupan ketika kau bertemu dengan sosok itu. Oh, Dan ketika kau menjalani keseharian, ada saja kendala-kendala dalam kau menjalani aktivitas. aktivitasnya kan sehari-hari nelayan, namanya juga nelayan. Ada aja kendala katanya Pak. Tapi di saat kau menemui dalam mimpi itu, keesokan kau melakukan aktivitasmu, ada saja kendala, kerusakan, atau engkau tak mendapatkan apa-apa. Gak dapat ikan. Kalau malamnya mimpi ketemu perempuan itu, besoknya tuh ada kendala gitu Pak. Sering ya? Nah itu dia. Siapa rupanya perempuan yang datang ke mimpinya itu? Suaranya kayak gitu. Wajahnya kelihatan nggak Pak? Cantik Wajahnya- apa gimana? Wajahnya itu ya kelihatan cuma ya rupa manusia, Rambut panjang. rambutnya panjang. Kuntilanak ini jangan-jangan. Itu teman kamu ya? Tapi Apa kamu sendiri? wajahnya pakaiannya itu seperti apa? Kemben. Iya, kembenan apa? Pakai kemben. Pakaian Jawa tradisional. Ya, Jawa. Apa? Pakai lurik. Lurik, apa? Iya. Batik lurik, ya benar ya. Pakaian Jawa. Marupi apa? Jadi Iya jariannya. Siapa dia itu? Kamu ya? Adanya nyuruh siapa? itu sering nampak. Siapa itu sih? Majikan kamu itu siapa? Yang nyuruh kamu itu siapa? Laki perempuan. Apa kesalahanku apa? Sama majikanmu. Apa kesalahan suami saya sama majikanmu kok sampai segitunya semua berantakan? Kamu tak mendapatkan apa-apa. Agar Bapak tidak mendapatkan hasil kalau lagi melaut. Lagi supaya apa? Kalau Bapak nggak berhasil, terus keuntungan dari majikan kamu apa? Puas. Laki apa perempuan majikan kamu? Kepuasan batin. Jadi dia puas kalau ngelihat orang lain susah. SMS Bu, senang melihat orang susah. Majikanmu laki perempuan? Laki-laki. Apakah dia punya profesi yang sama dengan Bapak? Kenal baik sama bapak? Apa pernah bekerja sama dengan Saya. saya? Ini dia nulis huruf A. Apa? O. Mengandung huruf A dan O. Lebih tua atau lebih muda? Hampir sama, Seumuran mungkin ya. Lalu ciri-cirinya? tak setinggi diri. Orangnya lebih pendek dari Bapak. Apa itu? Garuk-garuk. Mesinmu? Mesin kapalnya Bapak diapain? Dikurek-kurek. Kok iya? Kok bisa nemu itu rambut di dalam mesin? Rambut siapa itu? Oh. Kamu yang naruh rambut di mesin? Yang lalu menemuimu dalam Oh, rambutnya perempuan itu, Pak. Rambutnya panjang. Iya, yang pakai baju lurik itu. Tujuannya apa sih dia? Gimana skenarionya kamu tuh dengan gengmu? Apa? Jaring.
Jaringnya kenapa? Dia apa Bu? Diobrak-abrik? Jaringnya diobrak-abrik? Terus kok bisa kebakar itu gimana ceritanya? Sementara jaring yang lain nggak kebakar? Bahkan jaringnya seakan-akan bolong kabeh. Ya ikannya nggak akan ketangkep dong. Ikannya bablas. Waduh. Walaupun kau lihat ikan itu pakai kamu tebari jaringmu, tak Kamu yang lubangin jaringnya. Walah. Secara logika Bapak udah di depan mata nih, pasti ketangkep semua. Tiba-tiba pas jaring diangkat nggak ada ikannya, dibolongi. Hurufnya mengandung A dan O. Hurufnya apa lagi? Selain A dan O. Bu katanya. Ciri lain apa selain badannya lebih pendek dari Bapak? Rambutnya gimana? Pikal. Gini, berintik ya berintik. Sambil di ini ya Pak, datanya diterima sambil Apa nama itu? Tapi konfirmasi. O apa U ya gitu. Ada O-nya dan ada A-nya. Kulitnya ireng. Hubungannya dengan Bapak apa? Podo. Sesama nelayan. Berarti kenal ya? Maaf Pak. Kalau dengan sesama nelayan apa pernah ada konflik di antara mereka? Deket lagi Bu. Saya nggak pernah. Saya Bapak merasa biasa gitu aja. Entah yang itu yang mungkin iri ya, nggak tahu juga ya. saya kan orangnya nggak terlalu asal. Terlalu merendah gitu. Merendah. Sama orang terlalu merendah. Kalau itu gini saya rendah. Apa? Biarin. Saya kan ya. Makanya aku heran yang membuat dia sakit hati atau membuat dia iri sama Bapak apa? tangkepane. Oh, karena hasilnya lebih banyak Bapak daripada majikanmu. Jadi sebenarnya Bapak nggak ada masalah sih, maksudnya nggak punya kesalahan gitu loh Pak. Itu satu profesi, apakah selalu barengan Pak melautnya? Apa jadwalnya beda-beda? Jadwalnya beda-beda. Oh, apa itu? Kayak dia ngulir sesuatu itu. Kamu baut kapal ya? Diapain? Baut mesin. Itu apa itu? Yang kamu mainkan itu apa itu? Waktu itu Bapak bilang rusak itu bautnya lepas apa gimana? Mesin ya. Atau kipas. Balingi Bilang Kipasnya diapain? Pernah rusak kipasnya Pak? sering. Walah, Pernah rusak? rusaknya sering katanya. Rusak kipasnya tuh gimana? Tiba-tiba lepas atau tiba-tiba tugel? Walah, patah. Cuwil ya. Lah, dia ketawa. Sering. Kamu apa kan? Lepas pernah, Kamu apa kan? cuil pernah, patah pernah. Tuh. Jadi Kotek. rusak intinya itu. mengendori Dikendorin. agar terlepas. Astagfirullah. Pas rasa. Iya, Kok pernah bisa lepas. ya? As-as. Sama Pernah lepas? as-asnya lepas ya? 2 kali. Gimana cara kalian ngelepasin? Padahal sebelumnya, Kok bisa kalian ngelepasin baut? sebelumnya udah dicek semua bagus. Gimana caranya? Kok bisa kalian? Gimana cara kamu putar? Jaring kami bisa Jarinya bisa? taran kakimu Jarinya bisa. kan Jadi kunci. mendorkan. Canggih kalian ya? Ah, itu Canggih kalian. makhluknya wujudnya seperti apa kok bisa jarinya berubah jadi obeng? Ini yang dimaksud ini lepas sama asnya. Heeh. Ini yang dimaksud. Oh, Bukan pulang baliknya ada semua. As-asnya lo copot As-asnya semua. lepas semua. Berarti Pak segelondongan panjang gitu ya? Satu ya. Iya, segelondongan. terjadinya itu di tengah laut. Di tengah laut. Astagfirullah. Itu di bawah kapal itu kan duduk. Iya, di bawah kapal pulang baliknya. Pulang baling. Terus nggak bisa jalan. Jadi gimana terakhirnya? Ada yang bantu gitu? Ya ada bisa. Musimnya kan 3. Yang lepas kan 1. Oh, 2 masih bisa. Masih punya jalan. cadangan. Jika kamu memeriksa mesinmu, kami hanya menertawa Loh, kurang ajar nih. dan kami memperhatikanmu di saat kamu ingin memeriksa semua mesin-mesin itu dan kau berpikiran baik-baik saja, tapi di tengah
kami mulai bekerja, bahkan kami Apa? agar mesin itu tak bergerak. Di tengah laut tiba-tiba rusak, padahal dicek awalnya bagus. Itu yang bikin akhirnya Bapak kan bisa Dicek kan saya manggil servis. memanggil ahlinya. Iya. Ahlinya yang ngecek sudah aman, Iya, sudah Bapak aman. berangkat. Kalau nggak aman saya nggak berani Nah, berangkat. ternyata di tengah laut. Semuanya Oke Bapak, sudah melaut, ya itu tadi Kalau terjadi. saya mau sudah di berangkat laut, ya diceknya semua. jadi Bapak berpikir ini apa yang salah ya? Tadi yang ahlinya aja bilang Nggak Tidak masuk ada akal. aman, nggak masuk Nggak akal. masuk. Yang itu nggak masuk. Kalau rusaknya nggak masuk di akal. Ya sekali kembali ke majikanmu. Asalnya dari mana dia? Dari kota yang sama. Kakinya diapain? Ini kakinya sakit. Oh gitu ya? Astagfirullah, tadi kan nggak diceritain itu lengkap di sini. Kakinya gimana Pak? Sakit ini, Kena bengkak. Bengkak. Maksudnya bengkaknya gara-gara apa awalnya? Ya dari Bapak sih Dari berpikir laut. positif, maling kena ikan. Ya. Ternyata kerjaan dia tuh. Iya betul kaki kiri, astagfirullahaladzim. Dia ketawa Pak, berarti ini kelakuan dia nih. Kamu apain kakinya Bapak? Ya, bengkak. Ini bengkak, iya bengkak. ini bekasnya nih. Hmm. Kayak aku bengkak bekasnya gitu. Iya, Ya, Cinya satunya. keluar nananya. Kamu apain? Hah? Kamu apain? Apa yang kamu lakuin dengan untuk kakinya? Iwain, Kamu tendang kakinya. Iwain kena sikil nih. Oh. Terus kalau ikannya kena kakinya Bapak? Karena kami memasuki pencarian ikan itu seperti yang kami seperti ikan dalam dunia. Bapak mempercayai kalau kaki sakit itu digigit ikan, iya kan? Ternyata ikan itu disusupi mereka, gitu. Seolah-olah Bapak, orang digigit ikan mah biasa gitu kan? saya ada hubungan nggak sama ini? Tanyain. Kalau sama anak saya itu ada hubungannya nggak sama kamu? Duduk aku. Jadi kita fokus ke Bapak aja. Hanya mematikan mesin ini. Iya, jadi dia kerjanya mematikan mesin Bapak. Ayo, majikan kamu orang mana? Dari kota apa? Iya, jadi sumber mata pencahariannya tuh di Ya, kayak saya bilang tadi dari awal. Mau dibuat benar-benar terpuruk. gatel ya punggungnya, Bapak? Hah? Iya. Oh pegel, punggungnya sering pegel. Pinggangnya, Bu. Pinggang. Boyok. Goyok Pak. Iya bener. Sering kecapean. Bapak menganggap itu hal yang wajar, namanya kerja lo ketawa deh. Kamu bikin boyoknya Bapak pegel. Saya kira kecapean itu aja. Nggak ada gangguan lain. Ayo ngomong. Dari mana majikan kamu tuh? Antum awak. Hah? Burung. Turu. Turu ya udah turu kamu. Kelakuan makhluk Tobat itu aja bikin kamu Bapak ya. ngantuk. Sebelum turu, tobat dulu. Ya. Kamu udah Jangan ganggu lagi. Sholatnya itu ya, ibadahnya itu kamu yang mengganggu supaya malas untuk beribadah ya. kenapa Bapak malas ibadah? Malas ibadahnya itu Penjauh. supaya jauh. Biar jauh dari Tuhan. Tuhan. Biar jauh dari Tuhan. Kalau jauh dari Tuhan, keuntunganmu apa? Gampang mengganggu. Ben orang jaluk-jaluk. Beneran jaluk-jaluk, biar nggak meminta. Kan memang kita disuruh meminta sama Allah. Saya mintakan nggak minta sama kamu. Nah, Saya mintakan sama di atas. Biar Maha Jaluk kuasa. hai karo manusia. kok kamu yang ngatur? Jaluk aja karo manusia katanya. Kita minta sama Allah gitu. Kamu dikasih apa sama majikan kamu bisa ganggu suamiku. Kasih makan apa kamu? Apa diupah? Apa upahnya? Upahnya daging Bu. Jadi makhluk ini dikasih makan daging sama dukunnya. Terus? Apa lagi?
Telur apa? Telur cicak. Yang imut. Telur apa? Telur angsa yang gede. Namanya siapa? Nama sampean. Jadi cara sihirnya itu medianya pakai telur angsa, pakai daging, terus ada namanya bapak. Terus cara kerjamu gimana? Belum sebuah makanan untuk kehidupan yang seharusnya untuk kini tak lagi untuk dipangan untuk bangsa-bangsaku. Terus habis kamu makan telur angsa, wujudnya masih ada telurnya tapi mungkin diserap sarinya sama makhluk ini. Oh, seolah-olah iya benar-benar. Duh, ketawa. Jadi bapak harusnya bisa dapetin ikan banyak, sama dia diambil sama si makhluk ini, jadi nggak dapet apa-apa. Terus habis itu gimana setelah kamu makan telur angsa, makan daging, terus kamu terbang nih ya ngerjain bapak? Pasukanmu ada banyak? Jaluk kopi. Kamu minta kopi sama dukunmu, habis dikasih kopi? Kalau kowe. Oh enggak lah, minta sama aku pula, enggak akan aku kasih kopi. Kalau beliau boleh, beliau tamu, kalau kamu kan enggak. Kopi pahit apa kopi ireng? Orang ono suguhan. Jangan ngobrol nggak dikasih suguhan. Terus misalnya nih aku kasih kamu kopi, ya kan? Apa kamu mau cerita tentang majikanmu? Ya, kasih tahu rahasianya. Ini kita ini negosiasi. Gimana? Cak kentir. Cah kentir, dia ngatain aku kentir. Cah kentir tuh orang gila katanya. Orang ngajarin setan. Ini kan apa negosiasi, ngomong baik-baik. Kalau nggak mau ya bilang ya nggak mau. Ngapain mesti ngatain aku kentir? Lah iya, negosiasi dulu. Kalau aku kasih kamu kopi, kamu ngaku ya, ceritain majikanmu ya. Gimana? Kalau kamu oke, aku bikinin nih. Kopi. Iya nanti dulu, kamu jawab dulu. Majikanmu siapa? Kasih tahu yang Kasih tahu. Nah, dikasih. jangankan satu gelas, ibu juga mau yang ngasih Iya. kopi. Satu kontainer tak kasih kamu. Ayo ngomong dulu. Aku jaluk suguhan. Kalau gini misalkan nih ya, kita barternya kamu ditobatkan Panglima Langit biar kamu diampuni gimana? Itu kan lebih baik daripada sekedar kopi. Tadi kan Panglima udah nawarin kamu tobat aja. Cangkemnya rotos. Aku udah nggak naik ke setan. Cangkemnya nyerocos katanya. Kasar mulutnya ngoceh kata dia. Allah Akbar. Kamu kebanyakan bertele-tele nih. Aku mau panggil yang lain nih. Ismi udah dipanggil Panglima. Siapa dia? Temenmu? Pedot mesin. Diancam Pak. Biarin nggak takut. Ya, Apa saya dia? nggak takut. Ada Panglima. Apa dia bilang tadi? Pedot mesinmu. Jadi mesinnya mau dipatahin lagi. Udah kamu tobat aja, masuk Islam ya. Jadi makhluk baik ya. Mau sama disuruh-suruh lagi. Ikut saya aja. Ikut saya aja, jangan. Kapalnya sudah pada bocor kata dia. Kamu dengerin nggak kata-kata Panglima? Kamu mau dibantu tobat, nih, mau. biar Tobat. kamu diampuni. Kurang ajar. Banyak mulut katanya Panglima. Ulangi. Apa? Ulangi aku. Pulangin? Ya ternyata nggak bisa pulang sendiri, minta dipulangin. Makanya daripada kamu pulang, kamu di Tobat sini dulu. aja jadi pengikut Panglima. Oh, sementara Ismi seorang lagi ritual nulis sesuatu di tangannya. Tobat dulu, mau nggak? Ceritamu yang jelas dulu. Tunggu kayaknya Ismi nulis sesuatu, tunggu ya. Misi. Wes. Allah Akbar, karena makhluk di badan akhir bertele-tele, akhirnya udah dikeluarin Panglima. Tapi nanti tetap digebukin, kan dia ada di badan Bapak. Apa itu? Coba ulangi, kamu nulis apa? Tulisan Arab ya? Coba ulang. Mundurin dikit ya. Bismillah. Tunggu. Nah ya. Nulis lagi. Apa tadi? Iwan apa?
nulis ini dari belakang huruf Arab. Ini kayak Allah gitu loh. Coba ulang lagi. Ya. Tolong nanti Ya. Panglima iki diijazahkan untuk dia bawa bekal untuk berjalan di atas lautan. Kene, Torol, dia itu nunggu di situ. Duduk di pinggang bapak. Kamu tahu tidak? Nelayan itu sama juga menyerahkan hidupnya ke dunia lain. Loh, kok datang lagi? Nyamperin Ibu Tsunami? Oh ya Allah. Anak Nur ya? Nur ya? Masya Allah. Berbagai ujian datang menghampiri, hidup penuh luka dan misteri. Fisik hati, rumah tangga terpecah, keuangan jatuh, jodoh tak sampai. Mata langit hadir memberi cahaya, menuntun jalan di tengah gelapnya dunia. Menghadapi yang tak terlihat, Panglima Langit Ratna Listi beraksi. Kami akan selalu berjuang, menumpas yang gaib, mengungkap kebenaran.